Terjadinya kasus ini merobek citra gemerlap para elit masyarakat dan mengungkap sisi lain yang selama ini tidak diketahui publik. Melalui proses persidangan yang berliku dan berulang kali, berbagai bukti secara bertahap mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan tanpa jasad ini. Sejumlah putusan yang kontroversial selama proses tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah itu merupakan bentuk toleransi terselubung terhadap tersangka, ataukah memang keputusan yang didasarkan pada bukti yang ada? Hai semua, selamat datang di Zikma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Kisah ini terjadi di kawasan perumahan Amoy Gardens yang terletak di Kowloon Bay, Hong Kong. Kompleks hunian ini dibangun di atas bekas lokasi pabrik makanan Amoy Food yang pernah menjadi salah satu merek makanan terkenal di wilayah tersebut. Amoy Gardens terdiri dari 19 gedung apartemen dengan hampir 4.900 unit hunian. Tata bangunannya mencerminkan karakteristik kawasan perumahan Hong Kong pada era 1980-an, yang ditandai oleh deretan gedung bertingkat yang berdiri rapat serta kepadatan penduduk yang tinggi. Karena lokasinya yang strategis dekat dengan stasiun MTR Kowloon Bay, kawasan industri Kuntong, serta berbagai pusat perkantoran dan perdagangan, Amoy Gardens menjadi tempat tinggal bagi ribuan warga yang bekerja di berbagai sektor di Hong Kong. Kawasan ini merupakan salah satu contoh khas komunitas hunian padat yang menjadi bagian dari lanskap perkotaan Hong Kong. Namun peristiwa yang membuat Amoy Gardens dikenal luas di seluruh Hong Kong terjadi pada tahun 2003. Saat itu di tengah wabah SARS, salah satu gedung di kompleks tersebut mengalami penyebaran infeksi dalam skala besar. Banyak penghuni terkonfirmasi tertular, sehingga peristiwa tersebut mengguncang seluruh Hong Kong. Setelah wabah berakhir, berbagai perbaikan dilakukan pada sistem sanitasi dan infrastruktur bangunan. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di kompleks tersebut kembali normal. Perhatian publik yang sebelumnya tertuju pada Amoy Gardens pun perlahan memudar, dan kawasan itu kembali menjadi lingkungan hunian yang tenang bagi ribuan penghuninya. Hingga pada tahun 2012, sebuah kasus misterius kembali membuat tempat ini menjadi pusat perhatian. Pada tanggal 16 Januari tahun 2012, yang jatuh pada hari Minggu, polisi Hong Kong menerima sebuah laporan. Seorang pria asal Sichuan melapor bahwa ia telah kehilangan kontak dengan adik perempuannya sejak Oktober tahun sebelumnya. Sudah lebih dari 3 bulan tidak ada kabar darinya, sehingga ia meminta bantuan polisi untuk mencarinya. Satuan Unit Orang Hilang Kepolisian Hong Kong kemudian mengambil alih penyelidikan. Orang yang dilaporkan hilang bernama Chin Jai, berusia 33 tahun. Catatan imigrasi menunjukkan bahwa ia tidak pernah tercatat meninggalkan Hong Kong, sementara aktivitas rekening bank atas namanya juga sepenuhnya terhenti sejak Oktober tahun 2011. Kondisi tersebut tergolong tidak biasa, karena seseorang yang telah lama menetap di Hong Kong umumnya masih meninggalkan jejak transaksi, aktivitas publik, atau catatan perjalanan. Polisi kemudian mulai menyelidiki latar belakangnya dengan harapan menemukan petunjuk baru. Dari hasil penelusuran tersebut, diketahui bahwa Chin Jai berasal dari Sichuan dan hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar. Ia memiliki sebuah unit apartemen di Gedung 1 Amoy Gardens. Properti tersebut dibelinya pada April tahun 2009 melalui pinjaman bank. Ia membayar uang muka sebesar $150.000 Hong Kong dan mencicil sekitar $5.000 Hong Kong per bulan. Namun riwayat hidupnya tampak tidak sejalan dengan kepemilikan properti tersebut. Pada tahun 2001, ia menikah dengan seorang sopir truk. Tahun 2006, Chin Jai pindah ke Hong Kong dan tidak lama kemudian bercerai. Pasca perceraian tersebut, ia tinggal di kamar sewaan yang sempit dan mencari nafkah dengan bekerja sebagai penari di klub malam. Berdasarkan tingkat penghasilannya, mustahil baginya untuk mampu membeli apartemen di Amoy Gardens. Hal ini menimbulkan kecurigaan polisi. Karena itu mereka mulai menelusuri sumber dana pembayaran cicilan rumah tersebut. Saat catatan transfer keuangan diperiksa, seorang pria berusia 38 tahun masuk ke dalam radar penyelidikan. Pria itu bernama Chen Wensen, ia bekerja di sektor keuangan, pernah menjabat sebagai direktur sebuah perusahaan sekuritas, sekaligus menjadi direktur independen non-eksekutif di perusahaan terbuka. Di mata publik, ia tampak memiliki seluruh atribut yang identik dengan kalangan elit kelas menengah Hong Kong, berpenghasilan tinggi, berpendidikan tinggi, berpenampilan sopan, dan memiliki karir yang sukses. Dalam kehidupan sehari-hari, Chen Wensen juga dikenal sebagai suami dan ayah teladan. Ia memiliki 2 orang anak, dan keluarganya yang terdiri dari 4 orang menjalani kehidupan yang berkecukupan. Dalam kesehariannya, ia selalu tampil layaknya seorang profesional di dunia bisnis, baik tetangga maupun rekan kerja mengenalnya sebagai sosok yang santun, berpendidikan, dan menjalani hidup yang teratur.
Seiring pendalaman penyelidikan, hubungan antara Qin Jiayi dan Chen Wensheng mulai terungkap. Pada Maret tahun 2009, Qin Jiayi pernah terlibat pertengkaran dengan Chen Wensheng hingga akhirnya dijatuhi hukuman oleh pengadilan Hong Kong berupa penandatanganan jaminan berkelakuan baik selama 12 bulan serta denda sebesar $500 Hong Kong. Dalam sistem peradilan Hong Kong, penandatanganan jaminan berkelakuan baik merupakan bentuk penyelesaian yang umum digunakan untuk berbagai kasus ringan, seperti perselisihan pasangan, konflik keluarga, atau keributan akibat mabuk. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara keduanya telah berlangsung lama dan melibatkan lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Polisi kemudian menemukan bahwa Qin Jiayi pernah bekerja sebagai staf administrasi dan asisten di perusahaan sekuritas yang terkait dengan Chen Wensheng. Semakin banyak petunjuk yang muncul, semakin jelas bagi penyidik bahwa sosok profesional keuangan yang tampak terhormat ini mungkin memiliki keterkaitan dengan hilangnya Qin Jiayi. Fakta-fakta tersebut semakin memperkuat kecurigaan polisi terhadap hubungan keduanya. Menindaklanjuti temuan tersebut, polisi memanggil Chen Wensheng ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Yang cukup mengejutkan, saat diperiksa, Chen Wensheng tidak banyak menghindar, ia justru bersikap kooperatif dan mengakui bahwa dirinya memang pernah memiliki hubungan dekat dengan Qin Jiayi. Menurut keterangannya, hubungan perselingkuhan mereka dimulai pada tahun 2008. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut semakin memburuk. Setelah pertengkaran besar terakhir pada Oktober tahun 2011, Qin Jiayi dikatakan mengutarakan keinginannya untuk meninggalkan Hong Kong dan kembali ke daratan Tiongkok guna beristirahat dan menenangkan diri untuk sementara waktu. Menurut Chen Wensheng, semenjak saat itu Qin Jiayi tidak pernah muncul lagi. Ia juga menegaskan bahwa setelah kepergiannya, Qin Jiayi tetap aktif menghubungi orang-orang di sekitarnya termasuk dirinya dan para kerabatnya. Mereka terus menerima pesan darinya yang umumnya berisi bahwa ia sedang berada di daratan Tiongkok, belum ingin kembali ke Hong Kong, dan ingin menyendiri untuk sementara waktu. Karena itu menurut Chen Wensheng, Qin Jiayi sebenarnya sedang memberi kabar bahwa dirinya baik-baik saja. Ia hanya memilih menjauh dari lingkungan sosialnya di Hong Kong dan bukan sedang mengalami masalah tertentu. Namun penjelasan tersebut bertentangan dengan data imigrasi yang sebelumnya telah diperoleh polisi. Dengan kata lain, pesan-pesan yang menyatakan bahwa Qin Jiayi berada di daratan Tiongkok tidak sesuai dengan fakta yang ada. Seseorang yang sebelumnya masih aktif berkomunikasi dan beraktivitas tiba-tiba tidak meninggalkan jejak apapun, seolah lenyap dari muka bumi. Meski saat itu polisi belum memiliki bukti yang cukup, Chen Wensheng jelas merupakan salah satu pihak yang paling dicurigai. Dalam penyelidikan kasus pembunuhan, titik penting seringkali bukan terletak pada kebohongan yang terbuka, melainkan pada berbagai detail yang tampak masuk akal tetapi tidak mampu bertahan ketika diperiksa lebih dalam. Pada saat itulah petugas yang dikirim ke Amoy Gardens membawa kembali sebuah bukti penting yang kemudian mengubah arah seluruh penyelidikan. Bukti tersebut membuat polisi sepenuhnya meninggalkan asumsi bahwa ini hanyalah kasus orang hilang, dan mulai meninjau seluruh perkara sebagai kemungkinan pembunuhan dengan Chen Wensheng sebagai tersangka utama. Bukti kunci itu adalah rekaman kamera pengawas di Amoy Gardens. Pada masa itu sesuai praktik umum di kompleks perumahan besar, rekaman pengawas biasanya hanya disimpan selama 30 hingga 45 hari, sebelum secara otomatis ditimpa oleh rekaman baru. Secara logis, ketika polisi mulai menyelidiki kasus ini pada Januari tahun 2012, sudah lebih dari 3 bulan berlalu sejak kejadian pada Oktober tahun 2011. Rekaman yang dibutuhkan seharusnya sudah terhapus, namun sebuah kebetulan yang nyaris tidak masuk akal terjadi. Tepat pada periode sebelum dan sesudah waktu kejadian, sistem kamera pengawas Amoy Gardens sedang menjalani proses peningkatan dan pembaruan. Karena alasan tersebut, sebagian rekaman lama tidak sengaja tetap tersimpan. Potongan rekaman yang seharusnya sudah tidak ada itu, akhirnya menjadi bukti utama yang membuka tabir kebenaran di balik seluruh kasus. Rekaman menunjukkan bahwa pada tanggal 5 Oktober tahun 2011 pukul 16.15 sore, Qin Jiayi pulang sendirian ke apartemennya di Amoy Gardens. Itulah terakhir kalinya ia terlihat di hadapan publik. Sejak momen itu, baik di lobi, lift, area parkir, maupun kamera pengawas di sekitar kompleks, tidak pernah lagi terekam keberadaannya. Fakta ini sesuai dengan catatan transaksi rekening banknya yang juga berhenti total pada waktu yang sama. Selain itu, hal tersebut memperkuat kesaksian salah satu sahabatnya, yang mengaku bahwa sejak awal Oktober tahun 2011 ia sudah tidak dapat menghubungi Qin Jiayi. 2 bulan kemudian, sahabat itu bahkan sempat melaporkan ke polisi bahwa Qin Jiayi hilang. Namun karena bukan anggota keluarga inti, laporannya tidak diterima sebagai kasus resmi. Sementara itu pada tanggal 6 Oktober tahun 2011,
Chen Wensheng terekam 2 kali muncul di kamera pengawas Amoy Gardens. Pada pukul 18.52, ia pertama kali memasuki gedung, dan berada di dalam sekitar 1 jam 40 menit sebelum keluar. Kemudian pada pukul 20.50 malam, ia kembali memasuki gedung. Namun kali ini ia membawa beberapa barang tambahan di tangannya. Setelah memeriksa riwayat pembeliannya, polisi menemukan bahwa barang-barang tersebut meliputi kantong penyimpanan vakum, sarung tangan rumah tangga, penghilang bau, peralatan kecil, serta 4 gulung plastik pembungkus makanan. Keesokan paginya, pukul 10.44, Chen Wensheng kembali mengendarai mobil menuju Amoy Gardens. Rekaman kamera pengawas dengan jelas memperlihatkan perbedaan mencolok antara saat ia masuk dan saat ia keluar dari apartemen. Ketika memasuki unit tersebut, ia hanya membawa sebuah kantong plastik biasa. Namun sekitar 30 menit kemudian, saat keluar, di sampingnya sudah terdapat sebuah tas nilon berukuran sangat besar. Chen Wensheng kemudian meletakkan tas nilon itu di atas sebuah troli dan perlahan mendorongnya keluar dari gedung. Dalam rekaman kamera pengawas, tas tersebut tampak melorot ke bawah karena beban yang berat. Ia juga terlihat kesulitan saat mendorongnya, sehingga benda di dalam tas itu tampaknya memiliki bobot yang tidak ringan. Kemudian ia mengangkat tas tersebut ke dalam mobil pribadinya dan meninggalkan lokasi seorang diri. Namun itu hanyalah awal dari serangkaian tindakan yang diduga bertujuan menghilangkan barang bukti. Pada tanggal 9 Oktober, ia membawa mobilnya untuk dicuci secara menyeluruh. Kemudian pada 10 dan tanggal 11 Oktober, ia segera memanggil para pekerja renovasi untuk mengosongkan dan memperbarui seluruh apartemen milik Qin Jiayi. Tujuannya diduga untuk menghapus seluruh jejak kehidupan yang pernah menghubungkan dirinya dengan Qin Jiayi. Pada Maret tahun 2014, lebih dari 2 tahun setelah kejadian, polisi akhirnya menangkap Chen Wensheng setelah berhasil mengumpulkan bukti yang dianggap cukup kuat. Alasan mengapa penyelidikan memakan waktu begitu lama adalah karena jasad Qin Jiayi tidak pernah ditemukan. Untuk membuktikan secara hukum bahwa korban dipastikan telah meninggal dunia, pihak kejaksaan harus melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti secara sangat teliti agar memenuhi standar pembuktian di pengadilan. Pada Agustus tahun 2015, 3 tahun setelah Qin Jiayi menghilang, kasus misterius yang mengguncang Hong Kong ini akhirnya mulai disidangkan di Pengadilan Tinggi Hong Kong. Chen Wensheng didakwa atas tuduhan pembunuhan. Sejak awal persidangan, kasus ini mendapat perhatian besar dari masyarakat Hong Kong. Ini bukan kasus pembunuhan biasa, melainkan kasus yang langka karena tidak memiliki jasad korban, tidak memiliki saksi mata langsung, dan tidak memiliki pengakuan dari terdakwa. Di ruang sidang, Chen Wensheng tetap bersikeras bahwa setelah bertengkar dengannya, Qin Jiayi secara sukarela kembali ke daratan Tiongkok untuk beristirahat dan menenangkan diri. Menurutnya, hilangnya Qin Jiayi tidak ada kaitannya dengan dirinya, dan ia tidak mengetahui keberadaan sebenarnya dari wanita tersebut. Ketika dihadapkan pada rekaman kamera pengawas yang menunjukkan dirinya berulang kali keluar masuk apartemen di Amoy Gardens, Chen Wensheng menjelaskan bahwa ia hanya datang untuk membereskan barang-barang yang tersisa dari kehidupan yang pernah mereka jalani bersama. Mengenai pembelian plastik pembungkus makanan, sarung tangan tebal, serta penghilang bau yang ditemukan polisi, ia mengklaim bahwa semuanya digunakan untuk keperluan pembersihan biasa. Sementara tas nilon besar dan koper yang terlihat dibawanya keluar dalam rekaman pengawas menurutnya hanya berisi barang-barang rumah tangga biasa dan tidak mengandung hal yang mencurigakan. Sebaliknya, jaksa penuntut menggunakan sejumlah besar rekaman kamera pengawas untuk membangun argumen bahwa Qin Jiayi kemungkinan telah dibunuh di dalam apartemen pada malam tanggal 6 Oktober tahun 2011. Menurut teori penuntutan, dalam belasan jam berikutnya Chen Wensheng melakukan serangkaian tindakan untuk membersihkan lokasi kejadian, termasuk memindahkan jasad korban serta menghilangkan barang bukti. Dalam tahap berikutnya, ia diduga berusaha menutupi seluruh jejak tindak pidananya dengan mencuci mobil, merenovasi apartemen, serta menciptakan kesan bahwa korban telah kembali ke daratan Tiongkok. Di sisi lain, tim pembela memanfaatkan titik lemah terbesar dalam perkara ini, yaitu tidak ditemukannya jasad korban. Mereka menegaskan bahwa tidak ada satupun bukti langsung yang dapat membuktikan bahwa Qin Jiayi dipastikan telah meninggal dunia. Terlebih lagi tidak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa Chen Wensheng melakukan tindakan pembunuhan. Menurut pembela, dugaan mengenai pembunuhan, pembuangan jasad, dan penghancuran barang bukti pada dasarnya hanyalah kesimpulan yang dibangun jaksa berdasarkan rekaman kamera pengawas dan perilaku terdakwa setelah kejadian. Kesimpulan tersebut tidak dapat disamakan dengan fakta yang terbukti tanpa keraguan yang masuk akal. Sebelum kasus ini hampir tidak ada preseden di Hong Kong di mana perkara pembunuhan tanpa jasad, tanpa saksi langsung,
dan tanpa pengakuan terdakwa berhasil berujung pada vonis bersalah. Karena itu kasus ini sempat memicu perdebatan luas di masyarakat. Di satu sisi dari sudut pandang hukum, jaksa memang tidak memiliki bukti langsung yang biasanya menjadi unsur penting dalam perkara pembunuhan. Namun di sisi lain, rekaman kamera pengawas dengan jelas menunjukkan bahwa orang terakhir yang diketahui berhubungan dengan Chin Jae sebelum ia menghilang adalah Chen Wensen. Selain itu, berbagai tindakan Chen Wensen setelah kejadian juga memperlihatkan banyak kejanggalan yang sulit dijelaskan secara wajar. Pertentangan antara logika hukum dan logika peristiwa nyata inilah yang hampir sepanjang waktu mewarnai jalannya persidangan. Karena tindak pidana pembunuhan termasuk kejahatan yang sangat serius dalam sistem hukum Hong Kong, perkara ini disidangkan menggunakan sistem juri. Sebanyak 7 orang anggota juri bertugas menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Setelah melalui pembahasan yang panjang, para juri akhirnya mencapai keputusan bulat. Pengadilan kemudian menjatuhkan putusan bahwa Chen Wensen terbukti bersalah atas pembunuhan dan menghukumnya dengan pidana penjara seumur hidup. Putusan tersebut menjadikan kasus ini sebagai perkara pembunuhan tanpa jasad pertama dalam sejarah peradilan Hong Kong yang berhasil menghasilkan vonis bersalah. Tak lama setelah putusan tingkat pertama dijatuhkan, Chen Wensen mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Alasan bandingnya berfokus pada dugaan kesalahan prosedur hukum yang dilakukan hakim pada persidangan sebelumnya. Pengacara pembela berpendapat bahwa hakim tidak memberikan penjelasan yang memadai kepada juri mengenai kemungkinan penerapan dakwaan pembunuhan tidak berencana serta syarat-syarat hukumnya. Menurut mereka, kelalaian prosedural tersebut telah menghilangkan hak terdakwa untuk dipertimbangkan mendapatkan putusan atas tindak pidana yang lebih ringan. Dalam sistem juri Hong Kong, para anggota juri bukanlah profesional hukum. Mereka dipilih secara acak dari warga yang memenuhi syarat oleh kedua belah pihak dalam proses seleksi juri. Mereka berasal dari berbagai kalangan masyarakat, tetapi sebagian besar tidak memahami secara mendalam berbagai pasal hukum yang rumit maupun logika peradilan. Karena itu selama persidangan, hakim tidak hanya bertugas menjaga jalannya proses hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab penting untuk menjelaskan kepada juri definisi hukum serta syarat penerapan berbagai jenis tindak pidana berdasarkan bukti dan pokok sengketa yang diajukan kedua belah pihak. Dengan kata lain, juri berwenang menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Tetapi hakim harus terlebih dahulu menjelaskan opsi hukum yang tersedia bagi mereka. Tim pembela berpendapat bahwa pada persidangan pertama, hakim terlalu berfokus pada pertanyaan apakah unsur pembunuhan berencana telah terpenuhi, tetapi tidak memberikan arahan yang memadai kepada juri untuk mempertimbangkan kemungkinan lain. Menurut pembela, sekalipun Chin Jae memang meninggal di tangan Chen Wensen, kasus tersebut mungkin lebih tepat dikategorikan sebagai pembunuhan tidak berencana akibat provokasi daripada pembunuhan yang disengaja. Karena itu strategi pembelaan mengalami perubahan mendasar. Pihak pembela meninggalkan argumen sebelumnya yang menyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak bersalah. Sebagai gantinya mereka mengadopsi strategi yang lebih defensif, yaitu berusaha menurunkan tingkat kejahatan yang didakwakan dengan mengakui adanya kematian korban agar perkara dapat diklasifikasikan sebagai pembunuhan tidak berencana. Pada tahun 2017, setelah menjalani hukuman penjara selama sekitar 2,5 tahun, Chen Wensen berhasil memenangkan bandingnya. Pengadilan banding membatalkan putusan pembunuhan sebelumnya dan memerintahkan agar kasus tersebut diadili ulang. Dalam persidangan ulang yang digelar pada November tahun yang sama, Chen Wensen mengubah keterangannya. Ia mengakui bahwa dirinya memang telah menyebabkan kematian Chin Jae, tetapi mengklaim bahwa tindakannya dilakukan untuk membela diri atau setidaknya termasuk kategori pembunuhan tidak berencana. Ia juga mengakui bahwa setelah kejadian dirinya beberapa kali kembali ke lokasi untuk membersihkan jejak dan memindahkan jasad korban. Selain itu, ia mengaku telah mengambil 2 kartu SIM milik Chin Jae dan menggunakannya untuk menciptakan kesan bahwa korban masih berada di daratan Tiongkok, dengan tujuan menunda laporan orang hilang dari pihak keluarga. Namun mengenai rincian penting seperti cara korban dibunuh, titik awal pertikaian, maupun lokasi pembuangan jasad, Chen Wensen tetap memilih bungkam dan tidak memberikan penjelasan yang lengkap. Jaksa tentu tidak menerima penjelasan tersebut begitu saja. Mereka kemudian menyerang kontradiksi yang terdapat dalam logika pembelaan terdakwa. Menurut jaksa, seseorang yang melakukan pembunuhan tidak berencana mungkin memang bisa panik setelah kejadian, akan tetapi sangat sulit menjelaskan bagaimana orang yang panik dapat tetap tenang dan secara sistematis menciptakan skenario hilang palsu, menghancurkan berbagai jejak, serta menyesatkan arah penyelidikan polisi selama waktu yang lama. Karena itu jaksa berpendapat bahwa tindakan Chen Wensen setelah kejadian lebih menyerupai upaya terencana dan terstruktur untuk menghilangkan barang bukti serta menyembunyikan kejahatan. Ini bukan sekadar reaksi emosional yang tidak terkendali.
Setelah melakukan musyawarah, para juri kembali mencapai keputusan. Mereka menyatakan Chen Wensheng bersalah atas pembunuhan, dan pengadilan sekali lagi menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Bagi banyak orang, tampaknya hampir mustahil bagi Chen Wensheng untuk kembali membalikkan keadaan. Namun tidak ada yang menyangka bahwa setelah ia kembali mengajukan banding, perkara ini akan mengalami salah satu pembalikan paling dramatis dalam sejarah peradilan Hong Kong. Pada Juni tahun 2021, pengadilan banding kembali membatalkan putusan pembunuhan tersebut dan sekali lagi memerintahkan persidangan ulang. Para hakim berpendapat bahwa juri seharusnya diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kemungkinan bahwa kematian korban terjadi akibat provokasi atau hasutan yang dapat mengarah pada dakwaan pembunuhan tidak berencana. Pada tahun 2023, kasus pembunuhan tanpa jasad di Amoy Gardens yang telah berlangsung lebih dari 1 dekade itu kembali disidangkan. Dalam sidang yang kembali digelar tersebut, sikap Chen Wensheng berubah secara drastis, berbeda dengan 2 persidangan sebelumnya yang diwarnai penyangkalan dan penghindaran. Pada persidangan kali ini ia tetap membantah tuduhan pembunuhan berencana, tetapi mengakui telah melakukan pembunuhan tidak berencana. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun dirinya terus berbohong karena takut kehilangan segala sesuatu yang telah berhasil ia bangun. Namun kini menurutnya, kehidupannya sudah hancur sepenuhnya sehingga tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Chen Wensheng kemudian mengakui sejumlah fakta penting dan menyatakan bahwa perasaannya terhadap Qin Jai sebenarnya belum sepenuhnya hilang. Ia mulai menceritakan secara detail hubungan perselingkuhan yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut, serta peristiwa yang menurutnya berujung pada kematian Qin Jai. Menurut pengakuannya, ia dan istrinya merupakan pasangan sejak masa muda dan memiliki hubungan yang baik. Namun setelah terjun ke dunia keuangan, ia sering menghadiri berbagai jamuan bisnis dan mengunjungi klub malam untuk menjamu klien. Dalam salah satu kesempatan tersebut pada tahun 2006, ia berkenalan dengan Qin Jai yang bekerja sebagai penari klub malam. Menurut Chen Wensheng, pada awalnya hubungan mereka tidak berkembang menjadi perselingkuhan. Ia hanya merasa bahwa saat bernyanyi dan mengobrol bersama Qin Jai, dirinya bisa melupakan tekanan dan berbagai masalah hidup untuk sementara waktu. Seiring bertambahnya kedekatan, ia mulai mengenal latar belakang Qin Jai yang telah bercerai, datang sendirian ke Hong Kong, memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dan hidup dalam kondisi ekonomi yang kurang baik. Chen Wensheng mengatakan bahwa pada saat itu perasaannya terhadap Qin Jai lebih banyak berupa rasa iba dan simpati. Namun takdir seringkali berubah arah pada momen yang tampak biasa saja. Pada suatu malam di tahun 2008, setelah keduanya mabuk, mereka akhirnya menjalin hubungan intim. Setelah kejadian itu, Chen Wensheng sempat mencoba memberikan uang dan berharap peristiwa tersebut dianggap sebagai transaksi biasa. Namun Qin Jai menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya bukan bersama Chen Wensheng karena uang, melainkan karena memiliki perasaan yang tulus terhadapnya. Sejak saat itulah hubungan mereka berkembang menjadi perselingkuhan yang berlangsung lama. Untuk memperbaiki kondisi hidup Qin Jai, Chen Wensheng membiayai pembelian sebuah apartemen di Amoy Gardens sebagai tempat tinggalnya. Apartemen itulah yang kemudian menjadi lokasi utama dalam kasus ini. Selain itu, ia juga membantu Qin Jai mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang masih berada dalam lingkup usahanya dan memberinya penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi hidupnya sebelumnya. Bahkan pada Februari tahun 2009, Chen Wensheng membeli polis asuransi jiwa bernilai besar dengan Qin Jai sebagai satu-satunya penerima manfaat. Namun perbedaan besar dalam status sosial, usia, dan kondisi ekonomi antara keduanya perlahan mengubah hubungan tersebut. Hubungan yang pada awalnya dibangun atas ketergantungan emosional mulai berkembang menjadi relasi yang rumit, bercampur antara kontrol, uang, dan tekanan emosional. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa bangkai tidak bisa terus disembunyikan, rahasia perselingkuhan mereka akhirnya mulai terungkap. Pada tahun 2011, setelah menghadiri sebuah acara, Chen Wensheng pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Karena mengira istrinya sudah tertidur, ia diam-diam menelepon Qin Jai dan berbincang cukup lama dengannya. Namun tiba-tiba ia menyadari bahwa selama percakapan itu berlangsung, istrinya ternyata berdiri tepat di belakangnya dan mendengarkan semuanya. Keesokan harinya setelah sadar dari pengaruh alkohol, ia tidak punya pilihan selain mengakui perselingkuhan itu kepada istrinya. Pengakuan tersebut menjadi awal dari runtuhnya hubungan antara ketiga orang tersebut. Selama 6 bulan berikutnya, keluarganya terjebak dalam penderitaan yang mendalam. Sang istri mengalami depresi berat akibat perselingkuhan suaminya dan bahkan 2 kali mencoba mengakhiri hidupnya. Ia terus menuntut agar suaminya memutuskan hubungan dengan Qin Jai untuk selamanya. Di saat yang sama, Qin Jai juga mengalami tekanan emosional yang berat.
Ia mulai sering mengonsumsi alkohol secara berlebihan dan kehilangan kendali atas emosinya. Ia tidak lagi sanggup menerima kenyataan bahwa dirinya hanya menjadi pasangan rahasia. Chin Jae tidak hanya berulang kali mengirim pesan bernada menghina kepada istri Chen Wensen, tetapi juga mengancam akan mengungkap dugaan praktik perdagangan orang dalam yang melibatkan Chen Wensen. Ia bahkan mengancam akan menghancurkan karir dan keluarganya. Sementara Chen Wensen yang terjebak di antara dua perempuan tersebut tidak sanggup memilih secara tegas. Ia tidak ingin kehilangan rumah tangga yang telah dijalaninya selama bertahun-tahun beserta anak-anaknya, namun pada saat yang sama ia juga tidak sanggup melepaskan Chin Jae sepenuhnya. Sikap yang terus berubah-ubah itu bukannya meredakan konflik, melainkan membuat ketegangan di antara mereka semakin menumpuk dari waktu ke waktu. Waktu kemudian bergulir hingga malam terjadinya peristiwa tersebut. Chen Wensen mendatangi apartemen di Amoy Gardens dan menyampaikan keinginannya untuk mengakhiri hubungan mereka. Namun tidak lama setelah pembicaraan dimulai, situasi dengan cepat berubah menjadi kacau. Menurut keterangannya, Chin Jae telah mengonsumsi alkohol malam itu dan berada dalam kondisi emosi yang sangat tidak stabil. Ia tidak dapat menerima keputusan untuk berpisah. Ia memaki Chen Wensen dan keluarganya serta mengancam akan menghancurkan segala hal yang dimilikinya. Setelah itu Chin Jae disebut sempat mencoba memanjat jendela dan mengancam akan melompat. Ia juga beberapa kali menamparkan wajah Chen Wensen serta menendang bagian tubuhnya. Dalam pertengkaran dan tarik-menarik yang sengit, keduanya akhirnya terjatuh ke lantai. Menurut pengakuan Chen Wensen, untuk menenangkan Chin Jae dan menghentikannya berteriak, ia menindih tubuh korban dengan seluruh berat badannya serta menekan mulut, hidung, dan lehernya. Setelah beberapa saat berjuang dan meronta, Chin Jae perlahan berhenti bereaksi. Chen Wensen mengaku bahwa pada saat itu ia mengira Chin Jae hanya mulai tenang. Karena emosinya sendiri juga tidak stabil, ia masuk ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Namun ketika ia keluar, Chin Jae telah meninggal akibat kehabisan napas. Menurut narasi yang disampaikan di persidangan, hal yang membuat kasus ini berubah menjadi tragedi yang tidak dapat diperbaiki bukanlah kematian itu sendiri, melainkan keputusan yang diambil setelahnya. Alih-alih melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, Chen Wensen panik dan mulai membersihkan lokasi kejadian. Ia mencabut kartu SIM dari telepon genggam korban dan membuang sejumlah barang pribadinya untuk menciptakan kesan bahwa Chin Jae telah pergi meninggalkan rumah atas kemauannya sendiri. Kemudian pada malam itu ia membungkus jasad korban dengan tas nilon besar. Namun karena tidak mampu memindahkannya sendirian, ia terpaksa meninggalkan lokasi untuk sementara waktu. Keesokan paginya, ia kembali ke apartemen dan memindahkan tas berisi jasad tersebut ke mobil pribadinya. Ia kemudian mengemudi menuju kawasan perbatasan antara Sengkuan O dan Saikung, lalu membuang jasad itu di sebuah tempat pembuangan sampah di area pemukiman. Karena waktu yang telah berlalu terlalu lama, jasad korban tidak pernah berhasil ditemukan. Di persidangan tahun 2023, untuk pertama kalinya Chen Wensen memberikan penjelasan lengkap mengenai peristiwa yang menurutnya dipicu oleh provokasi dan ledakan emosi sesaat. Setelah proses persidangan berlangsung selama beberapa waktu, para juri mencapai keputusan bulat. Pengadilan Tinggi Hong Kong memutuskan bahwa Chen Wensen tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan berencana, tetapi bersalah atas pembunuhan tidak berencana. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 9 tahun 6 bulan. Sebelum putusan dibacakan, hakim memperhatikan bahwa Chen Wensen memegang sebuah Alkitab saat memberikan kesaksian. Karena itu hakim secara khusus membacakan 2 kutipan ayat Alkitab di ruang sidang. Chen Wensen yang berdiri di kursi terdakwa mendengarkan ayat-ayat tersebut bergema di ruang sidang yang hening. Sambil meneteskan air mata, ia beberapa kali menganggukkan kepala dalam diam. Setelah melalui proses hukum yang sangat panjang, Chen Wensen telah menghabiskan hampir 9 tahun dalam tahanan. Setelah memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani, hukuman yang efektif masih harus dijalaninya hanya sekitar 1 bulan lagi sebelum ia dapat kembali memperoleh kebebasannya. Dengan demikian, kasus pembunuhan tanpa jasad di Amoy Gardens yang mengguncang seluruh Hong Kong dan berlangsung selama 12 tahun, akhirnya berakhir secara hukum. Namun setelah putusan diumumkan, kontroversi besar muncul di tengah masyarakat Hong Kong. Dalam pandangan banyak orang, tindakan Chen Wensen setelah kejadian yang tampak sangat tenang, sistematis, dan penuh perhitungan sulit dianggap sebagai hasil dari ledakan emosi sesaat. Seseorang yang dianggap telah berupaya menutupi kejahatannya selama bertahun-tahun, pada akhirnya berhasil menurunkan tuduhan dari pembunuhan berencana menjadi pembunuhan tidak berencana melalui pembelaan bahwa dirinya bertindak karena provokasi dan kehilangan kendali. Bahkan hanya sekitar 1 bulan setelah putusan tersebut, ia sudah dapat dibebaskan. Namun bagi keluarga korban,
Hasil seperti itu dianggap sebagai luka kedua yang harus mereka terima. Sementara bagi masyarakat umum, putusan tersebut memicu perdebatan luas mengenai apakah keadilan telah terwujud sepenuhnya. Namun dari sudut pandang kalangan hukum, putusan ini justru dianggap mencerminkan komitmen sistem peradilan terhadap prinsip keadilan prosedural dan aturan pembuktian. Karena tidak adanya laporan autopsi maupun bukti langsung mengenai penyebab kematian, jaksa memang mampu membangun rangkaian bukti tidak langsung yang kuat untuk menghubungkan Chen Wensheng dengan kematian Qin Jai. Akan tetapi mereka tidak pernah dapat membantah secara meyakinkan pengakuannya bahwa kematian tersebut terjadi setelah pertengkaran hebat yang memicu hilangnya kendali emosi. Dalam sistem hukum Hong Kong, salah satu prinsip utama perkara pidana adalah bahwa keraguan yang masuk akal harus menguntungkan terdakwa. Khusus dalam perkara pembunuhan berencana, jaksa tidak hanya harus membuktikan bahwa terdakwa menyebabkan kematian seseorang, tetapi juga harus membuktikan di luar keraguan yang masuk akal bahwa terdakwa memiliki niat yang jelas dan mantap untuk membunuh. Apabila unsur niat tersebut masih menyisakan keraguan yang masuk akal, maka juri wajib mempertimbangkan dakwaan yang lebih ringan, yaitu pembunuhan tidak berencana. Dari sudut pandang ini, perubahan putusan menjadi pembunuhan tidak berencana, bukan berarti para juri sepenuhnya mempercayai cerita Chen Wensheng. Sebaliknya, hal itu menunjukkan bahwa jaksa gagal menyingkirkan kemungkinan bahwa kematian tersebut terjadi akibat provokasi dan hilangnya kendali emosi. Dengan berakhirnya perkara ini melalui vonis pembunuhan tidak berencana dan selesainya masa hukuman Chen Wensheng, salah satu kasus paling bersejarah dalam dunia peradilan Hong Kong secara resmi ditutup dari sisi hukum. Namun meski kasus ini menjadi salah satu preseden penting dalam penanganan perkara yang tidak memiliki jasad, saksi langsung, maupun pengakuan pada tahap awal penyidikan, kendati demikian perdebatan mengenai keadilan prosedural, kekuatan bukti tidak langsung, serta makna keadilan substantif masih terus berlangsung hingga kini. Karena nilai akademis dan pentingnya kasus ini dalam kajian hukum pembuktian, perkara tersebut sering dijadikan bahan pembelajaran dan diskusi di kalangan hukum. Bahkan disebutkan bahwa pada tahun 2026 di episode pertama serial drama hukum TVB mengambil inspirasi dari kasus ini, dengan karakter utama yang sebagian didasarkan pada peristiwa tersebut. Pada akhirnya putusan hukum memang memiliki batas waktu dan titik akhir. Namun perenungan mengenai sifat manusia, kebenaran, dan keadilan hukum akan selalu menjadi pertanyaan yang tidak pernah menemukan titik akhir. Itulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.